Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha bersama abbamedan.com. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Sekarang kita memasuki pelajaran yang keempat dari pembahasan kitab ini, yaitu pada halaman ke-21. Ya, di sini halaman 21. Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat. Al-Baitu, artinya rumah tersebut. Ya, ini merupakan isim ma'rifah sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya. Jadi al-baitu artinya rumah, dan rumahnya telah tertentu, maka bisa kita katakan dengan rumah tersebut. Kemudian fil baiti. Nah, di sini ada fi, artinya di atau di dalam. Di dalam rumah, di dalam rumah tersebut. Kemudian al-masjidu, masjid atau masjid tersebut. Fil masjidi, di dalam masjid tersebut. Al-maktabu, meja atau meja tersebut. Alal maktabi, di atas meja tersebut. Ala artinya di atas. As-sariru, tempat tidur. Alas sariri, di atas tempat tidur. Nah, perhatikan di sini kita ada mempelajari kosakata baru, ya, yaitu di sini fi, artinya di atau di dalam. Ya, jadi kita bisa mengatakan di rumah atau di dalam rumah, begitu. Ini yang pertama, fi. Yang kedua adalah ala, artinya di atas. Nah, perhatikan kata setelah fi dan ala ini dia majrur. Ya, majrur. Apa itu majrur? Majrur adalah diberi harokat kasroh atau kasrotain. Ya, ini kasroh, ini kasrotain. Ya, untuk pemula kita katakan majrur itu suatu kata disebut majrur jika dia diberi harokat kasroh atau kasrotain. Ya, saat ini kita katakan demikian. Namun makna majrur sebenarnya tidak sesimpel itu. Namun kita untuk pemula kita pahami dahulu bahwa yang disebut majrur itu diberi harokat kasroh atau kasrotain. Nah, jadi kata setelah fi dan ala dia majrur, diberi harokat kasroh. Ya, di sini kasroh ya. Kenapa? Karena beralif lam, maka dia tidak bertanwin. Adapun jika dia tidak beralif lam, maka majrurnya dengan tanwin kasrotain. Misalnya fi baitin, di suatu rumah. Rumahnya nggak jelas karena dia tidak beralif lam atau berupa isim nakirah. Namun jika dia beralif lam, maka di rumah tersebut, rumahnya jelas dan harokatnya juga kasroh, tidak bertanwin. Ya, demikian. Kita lanjut. Aina Muhammadun, di mana Muhammad?
Huwa fil ghurfati. Ya, ini harokatnya kasroh. Kenapa? Karena ada fi. Ya. Huwa artinya dia. Untuk laki-laki. Muhammad kan laki-laki. Maka kata ganti yang digunakan adalah huwa. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar atau ruangan. Ya, silahkan dicatat artinya. Wa aina yasirun, dan di mana Yasir? Ya, wa artinya dan, aina artinya di mana tadi ya. Di mana? Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Al-hammam artinya kamar mandi. Perhatikan harokatnya kasroh. Kenapa? Karena ada huruf fi. Ya. Jadi kata setelah fi dia majrur dengan harokat kasroh. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Nah, perhatikan nama wanita. Ya, nama wanita dia tidak bisa bertanwin, maka dhammah saja. Misalnya di sini Aminatu. Contoh lain Aisyatu, Maryamu. Dia tidak bisa bertanwin nama-nama wanita. Adapun nama laki-laki dia bisa bertanwin seperti ini ya, Muhammadun, Yasirun. Karena tidak beralif lam. Ya, asalnya kata-kata yang tidak beralif lam dia bertanwin. Namun untuk nama wanita maka dia tidak bertanwin. Ya. Ini faedah tambahan ya. Silahkan diingat. Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dalam dapur atau dia di dapur. Nah, perhatikan di sini hiya artinya adalah dia, namun untuk wanita atau perempuan. Ya, dia kembali ke Aminah, yaitu perempuan. Ya, kita lanjut. Ainal kitabu, di mana buku tersebut? Misalnya kita bertanya tentang buku fikih misalnya. Kita tanya kepada kawan kita atau kakak kita tanya, Ainal kitabu, di mana buku tersebut, buku fikih tersebut gitu ya. Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja tersebut. Mejanya sudah tertentu. Ya, kalau sudah beralif lam berarti dia sesuatu tersebut telah tertentu. Memang boleh saja kita artikan tanpa tersebut ya. Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja begitu. Namun intinya kita pembicara dan pendengar sudah paham bahwa mejanya sudah tertentu. Ya, meja A misalnya, bukan meja yang lain. Dia di atas meja. Ya, perhatikan lagi kata setelah ala dia majrur dengan harokat kasroh. Ini juga tadi kasroh. Nah, di sini yang perlu diperhatikan artinya huwa tadi sudah kita ketahui artinya adalah dia untuk laki-laki. Atau istilah dalam bahasa Arab disebut dengan muzakkar, ya. Iya. Jadi huwa ini artinya dia laki-laki atau dia untuk muzakkar. Dia ini kembali ke Alkitabu. Jadi dalam bahasa Arab benda-benda yang akhirnya bukan berupa ta marbutah seperti ini, ya. Benda-benda itu dianggap sebagai isim muzakkar, ya, yang berjenis laki-laki. Maka kata ganti yang digunakan adalah huwa. Ya, demikian. Namun jika nanti benda-benda tersebut diakhiri oleh ta marbutah seperti ini, ya, ta yang bulat seperti ini, maka dia dianggap wanita, ya. Benda tersebut dianggap wanita atau isim muannas, ya. Maka kata gantinya yang digunakan ya seperti ini, hiya. Nih, hiya.
artinya dia, untuk muannas atau wanita. Ya, kita baca di sini wa aina sa'atu, dan di mana jam? As-sa'atu artinya jam. Hiya 'alas sariri, dia di atas tempat tidur. Ya, jadi hiya artinya dia untuk perempuan atau wanita, atau hiya untuk muannas ya, wanita. Dan hiya di sini kembali ke as-sa'atu, jam. Jam ini merupakan benda yang berjenis muannas. Ya. Jadi benda-benda ada yang berjenis muzakkar, ada yang berjenis muannas. Muzakkar arti asalnya laki-laki, muannas wanita. Ini dalam bahasa Arab ya. Yang muannas selain nama-nama orang, nama wanita, termasuk juga benda-benda yang diakhiri oleh huruf ta marbutah. Ya, demikian. Ya, mungkin kita lihat di sini ya untuk lebih jelasnya. Nah, perhatikan. Pada materi kali ini kita belajar tentang yang disebut dengan huruf jar. Ya, huruf jar. Huruf jar ada beberapa jenis. Jadi ada beberapa kata yang disebut dengan huruf jar ya dalam bahasa Arab. Dia dikelompokkan ke dalam istilah huruf jar. Dia ada beberapa jenis. Yang kita pelajari pada materi kali ini ada 4 ya. Nanti yang baru kita pelajari tadi 2 ya. Fi artinya di atau di dalam. Ala artinya di atas. Nanti akan kita pelajari juga min artinya dari. Ila artinya ke. Nah, kaidahnya kata setelah huruf jar dia majrur ya, diberi harokat kasroh atau kasrotain seperti yang kita jelaskan tadi. Contohnya misalnya fi ditambah al masjid ya, fil masjidi, di dalam masjid. Maka kata setelah huruf jar fi dia majrur dengan kasroh atau kasrotain ya, atau kasrotain jika tidak beralif lam. Misalnya fi masjidin, nah dia kasrotain ya, karena kata masjidnya tidak beralif lam, maka dia bertanwin dengan kasrotain. Kemudian huruf jar yang kedua yang kita pelajari ala, artinya di atas. Alal maktabi, di atas meja. Perhatikan al-maktabi dia majrur dengan harokat kasroh. Jika dia tidak beralif lam, maka dia majrur dengan kasrotain. Ala maktabin. Apa perbedaan maknanya? Jika beralif lam atau tidak beralif lam, perbedaannya misalnya di sini ya, alal maktabi, di atas meja. Mejanya sudah tertentu. Atau kita artikan dengan di atas meja tersebut, begitu. Pembicara dan pendengar sudah memahami bahwa yang dimaksud meja adalah meja A, bukan meja B, bukan meja C. Namun jika tidak beralif lam, ala maktabin, berarti dia isim nakirah ya. Dia tidak tertentu. Maka bisa kita artikan dengan di atas suatu meja, nggak jelas mejanya. Kalau ini di suatu masjid, nggak jelas masjidnya. Adapun kalau ini masjidnya sudah tertentu. Ya, kemudian ada min nanti ya. Min ditambah al-baiti. Minal baiti. Jadi minnya nun sukunnya diberi harokat fathah karena bertemu dengan kata yang beralif lam. Menjadi minal. Dari rumah tersebut. Perhatikan kata setelah huruf jar dia majrur dengan harokat kasroh. Kemudian jika baitnya tidak beralif lam maka menjadi kasrotain. Min baitin, dari suatu rumah. Kemudian ila yang keempat ini ya, ila artinya ke. Ilal madrasati, ke sekolah. Nah, kata setelah huruf jar ila dia majrur dengan kasroh. Karena dia beralif lam ya, maka tidak bertanwin. Jika tidak beralif lam, maka dia kasrotain. Ila madrasatin, ke suatu sekolah. Gak jelas sekolahnya. Adapun kalau ini ke sekolah tersebut, ya sudah jelas sekolah yang mana. Ya, demikian. Kemudian
Tadi huruf jar ya. Sekarang kita bahas tentang muzakkar dan muannas. Sebagaimana tadi sudah kita singgung sedikit ya. Nah, isim kita sudah jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu simpelnya kita katakan yaitu kata-kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda. Ya, contohnya manusia misalnya guru itu disebut dengan isim. Ya. Pedagang atau nama orang misalnya Hamidun, Muhammadun. Ya, ini isim karena menunjukkan orang, manusia. Qittun, kucing, ini menunjukkan hewan, berarti isim. Ya. Benda-benda misalnya kitabun, ya ini isim. Ya, nanti ada kata kerja ya, fi'il, kata kerja. Itu nanti akan kita pelajari. Jadi isim dilihat dari jenisnya, dia terbagi dua. Yang pertama muzakkar. Yang kedua muannas. Tadi sudah kita jelaskan sedikit. Apa contoh isim-isim muzakkar tersebut? Ya, muzakkar ini arti asalnya ya laki-laki begitu ya. Muannas wanita. Nah, yang kita pelajari saat ini, yang termasuk isim muzakkar adalah kata-kata yang menunjukkan laki-laki. Ya, baik manusia, hewan, manusia atau hewan ya. Contohnya Hamidun, ini kan laki-laki. Nama orang laki-laki. Maka ini isim muzakkar. Mudarrisun, ini guru laki-laki. Kalau guru perempuan nanti mudarrisatun. Nanti akan kita pelajari untuk guru perempuannya ya, bahasa Arabnya. Ditambah tak marbutoh dia. Ya, ini guru laki-laki. Adapun untuk muannas, dia kata-kata yang menunjukkan wanita, baik manusia maupun hewan. Ya, di sini manusia ya, Aisyatu nama orang, wanita. Maka ini isim muannas. Ya, isim muannas. Kemudian ummun artinya ibu. Ini termasuk isim muannas karena yang menunjukkan wanita. Yang kedua, jenis isim muzakkar yang kedua yaitu benda-benda, ya benda-benda ya, yang tidak diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Ini umumnya ya. Yang tidak diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Adapun jika benda-benda tersebut diakhiri oleh huruf ta marbutoh, maka dia termasuk isim muannas. Ya. Contohnya apa? Contohnya di sini yang termasuk isim muzakkar kitabun, ya, tidak ada ta marbutohnya di akhir. Baitun, rumah, tidak ada ta marbutohnya di akhir. Ini termasuk isim muzakkar. Jadi yang kita pelajari ada dua ya masih ya, yaitu kata yang menunjukkan laki-laki baik manusia maupun hewan, kemudian benda-benda yang tidak diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Ini disebut dengan isim muzakkar. Adapun isim muannas, ini juga baru dua jenis yang kita pelajari, yaitu kata-kata yang menunjukkan wanita, kemudian benda-benda yang diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Contohnya sa'atun, artinya jam. Ghurfatun, artinya kamar atau ruangan. Ya, demikian. Nah, selanjutnya kita juga tadi sudah belajar tentang dhamir ya. Dua ini yang masih kita pelajari. Kata ganti, yaitu huwa, artinya dia untuk laki-laki atau muzakkar. Hiya, artinya dia juga, sama seperti huwa artinya dia, namun untuk perempuan atau muannas. Nanti kita akan belajar juga yaitu ana, artinya saya, untuk muzakkar ataupun muannas ya, ataupun muannas. Dia bisa muzakkar, bisa muannas. Untuk ana. Misalnya ana Hamidun, saya adalah Hamid. Ini kan muzakkar. Ana Maryamu, saya adalah Maryam. Ini muannas. Jadi ana ini bisa muzakkar, bisa muannas ya. Kemudian anta artinya kamu, satu orang. Untuk muzakkar, laki-laki. Anti, kamu, satu orang. Untuk muannas, wanita. Ya. Contoh kalimatnya yang sudah kita pelajari juga, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Nah, Muhammad ini isim muzakkar. Maka kita gunakan huwa. Ya, huwa tadi kan dia untuk muzakkar. Huwa fil masjidi, dia di dalam masjid.
Ainal kitabu, al-kitabu ini isim muzakkar karena benda-benda yang tidak diakhiri oleh ta marbutah. Maka kata ganti yang digunakan adalah huwa juga, ya. Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Aina Aminatu, di mana Aminah? Nah, Aminah ini nama wanita, berarti isim muannas. Maka kata ganti yang digunakan adalah hiya. Hiya fil ghurfati, dia di kamar. Aina sa'atu, di mana jam? Nah, jam ini merupakan benda yang diakhiri oleh ta marbutah, berarti dia isim muannas. Maka kata gantinya adalah hiya. Hiya 'alas sariri, dia di atas tempat tidur. Ya, demikian. Kita kembali lagi ke kitab pembahasan kita, ya, kitab Durusul Lughah. Di sini latihan-latihan, tamarinu. Artinya latihan-latihan. Ini latihan mandiri, ya, tidak disetorkan. Namun boleh didiskusikan, ditanya yang mana yang tidak dipahami. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ainal kitabu, di mana buku tersebut atau di mana buku? Maka kita jawab dengan misalnya, ya. Huwa 'alal maktabi. Kita jawab sesuai teks yang di atas tadi, ya. Ya. Ini misalnya tadi, ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Kita gunakan huwa, ingat, ya. Karena alkitab ini merupakan isim muzakkar untuk laki-laki. Benda yang digolongkan isim muzakkar. Ya, dan seterusnya, ya, silahkan dijawab. Dilatih-latih. Ada aina sa'atu, di mana jam, aina yasirun, di mana yasir. Oh, ini berarti jawabannya sesuai dengan yang teks di atas tadi, ya. Aina aminatu, di mana Aminah? Aminatu fil ghurfati. Di sini artinya apakah, ya. Apakah Aminah di kamar? Nah, kita lihat tadi yang di kamar siapa? Si Muhammad, ya. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Dia di kamar. Aminah justru di mana? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Berarti Aminah dia di dapur. Jika demikian, untuk pertanyaan ini, Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di kamar? Maka jawabannya tidak, ya. La, tidak. Kita jawab misalnya hiya, dia, ya, Aminah untuk wanita ada dia, hiya fil matbakhi. Ya, seperti itu, ya. Hiya fil matbakhi. Tidak, dia di dapur, begitu. Ayasirun fil matbakhi, apakah Yasir di dapur? Ya, silahkan dilihat teksnya di atas. Kemudian man fil ghurfati, siapa di dalam kamar? Ya, lihat tadi teksnya di atas, siapa yang dalam kamar. Wa man fil hammami, dan siapa di dalam kamar mandi? Ya, man artinya siapa, ya. Madza 'alal maktabi, madza artinya apa yang. Ya, bisa kita artikan dengan apa yang. Apa yang di atas meja? Madza 'alas sariri, apa yang di atas tempat tidur? Ya, seperti itu. Jadi madza ini untuk menanyakan benda-benda, ya. Apa yang di atas meja? Apa yang di atas tempat tidur? Seperti itu. Namun kalau menanyakan orang dengan man, siapa di dalam kamar, siapa dalam kamar mandi, begitu. Ya, demikian. Latihan yang kedua, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan, ini arti asalnya adalah bersama. Namun cocoknya kita artikan di sini dengan memberi harokat akhir kata-kata berikut. Nah, ingat, ya, asalnya suatu kata itu kita katakan berharokat dhammah atau dhammatain. Jika dia beralif lam, maka dia dhammah. Jika tidak beralif lam, maka dia dhammatain, ya. Misalnya madrasatun, begitu, ya, sekolah. Namun karena dia beralif lam, maka al-madrasatu. Itu asalnya. Dan jika dia didahului oleh huruf jar, misalnya fi, maka kata setelahnya menjadi majrur dengan harokat kasroh atau kasrotain.
Di sini kasroh karena dia beralif lam. Jika tidak beralif lam, maka dia kasrotain. Misalnya fi madrasatin, begitu, di suatu sekolah. Ya, demikian. Silahkan ya. Ini dilatih-latih, dibaca dan ditulis lengkap dengan harokat akhirnya. Berikutnya iqra, waktu baca dan tulislah. Nah, di sini juga diperintahkan kita untuk melatih diri kita membaca kemudian menulis lengkap dengan harokat akhirnya. Ingat, tadi jika suatu kata didahului oleh huruf jar, yaitu huruf jar yang kita pelajari tadi fi, kemudian ala. Nanti kita pelajari juga min, artinya dari, kemudian ila, artinya ke. Kata setelah huruf jar, ingat, dia majrur ya, diberi harokat kasroh atau kasrotain. Kapan dia kasroh, kapan dia kasrotain, tadi sudah kita jelaskan. Iya. Kalau tidak didahului huruf jar, maka kita kembalikan ke asal saja ya, dhammah. Ya, dhammah. Iya, seperti itu. Namun kalau ada huruf jar berarti kasroh. Iya. Aina tajiru huwa fid dukani. Ya, kita lanjut. Nah, di sini penulis ingin mengisyaratkan bahwa, perhatikan ya, di bagian kanan sini ini nama-nama untuk laki-laki. Muhammadun, perhatikan harokat akhirnya. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Semuanya berharokat dhammatain atau bisa bertanwin ya. Bisa bertanwin. Namun untuk nama wanita, dia tidak bisa bertanwin, dia dhammah saja. Ya, ini faidah pada materi kali ini ya. Jadi tidak ada Aminatun, Zainabun, salah ya. Jadi nama-nama wanita, dia tidak bertanwin, dengan dhammah saja. Ya, demikian. Ini disebut dengan isim ghairu munsharif. Artinya isim yang tidak bertanwin, isim yang tidak menerima tanwin. Padahal dia tidak beralif lam ya. Kita kan sudah belajar kata yang tidak beralif lam dia bertanwin, itu asalnya. Ya, contohnya seperti ini. Namun untuk nama-nama wanita sekalipun dia tidak beralif lam, dia tidak bertanwin. Ingat. Ya, latihan berikutnya iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat akhir kata-kata berikut. Ya, di sini Hamidun, nama laki-laki, berarti dhammatain. Tanwin dia. Zainabu, nama wanita, berarti dhammah saja, tidak bertanwin. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Aminatu, tidak bertanwin. Ammarun, nama laki-laki, bertanwin. Ya, demikian. Nah, di sini kita belajar materi baru, ada huruf jar yang baru ya. Yang sudah kita singgung tadi. Al-baitu, rumah, minal baiti, dari rumah. Jadi min artinya dari, asalnya min. Ditambah al-bait. Nah, jika min, ini kan sukun dia, harokatnya sukun asalnya. Jika bertemu kata yang beralif lam, maka nun sukunnya diberi harokat fathah. Ya. Agar bisa dibaca menyambung begitu ya. Karena bertemunya dua sukun, maka sukun yang pertama diberi harokat. Di sini harokatnya fathah. Menjadi minal baiti, minal madrasati, minal masjidi, begitu ya. Al-masjidu, masjid, ilal masjidi, ke masjid. Ini artinya ke. Ini juga huruf jar ya, tadi sudah kita jelaskan. Di sini tadi sudah kita jelaskan. Huruf jar yang kita pelajari saat ini ada 4, fi, ala, min, ila. Kata setelah huruf jar dia majrur, diberi harokat kasroh atau kasrotain. Al-mudarrisu artinya guru ya.
Ini al-mudarrisu artinya guru, guru laki-laki. Ini ada dialog antara al-mudarris dengan Muhammad. Min aina anta, dari mana kamu? Anta artinya kamu, tadi sudah kita pelajari juga. Untuk muzakkar atau laki-laki. Dari mana kamu? Dia guru ini bertanya kepada Muhammad, laki-laki. Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Perhatikan al-Yabani dia majrur dengan kasroh karena ada huruf jar min. Ana tadi artinya saya. Berkata guru al-mudarris, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Muhammad menjawab, huwa minas Sini. Dia, huwa di sini dia untuk muzakkar ya, kembali ke Ammar. Minas Sini, dari Cina. Perhatikan harokatnya kasrah karena ada huruf jar min. Berkata al-mudarrisu, wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari Hindia. Perhatikan al-Hindi dia majrur dengan kasrah karena ada huruf jar min. Aina Abbasun, di mana Abbas? Kharaja. Kharaja artinya dia telah keluar. Dianya muzakkar atau laki-laki, dia telah keluar. Nah, ini fi'il ya. Nah, fi'il. Fi'il apa artinya? Fi'il artinya kata kerja ya. Kita sudah masuk sedikit menyinggung tentang fi'il, yaitu kata kerja. Lebih lengkapnya disebut dengan fi'il madhi di sini yang kita pelajari. Kata kerja lampau. Contohnya di sini kharaja. Makanya tanda fi'il madhi yaitu kata kerja lampau ketika diartikan ada telahnya, ya. Dan pada fi'il terkandung juga kata gantinya, domirnya. Terkandung makna kata gantinya di sini, yaitu dia di sini ya. Walaupun tidak ada kata huwanya di sini, tidak ada huwa di sini. Tidak disebut huwa kharaja, tidak demikian, namun cukup kharaja. Pada kata kharaja ini sudah terkandung makna dia untuk muzakkar laki-laki, yaitu makna huwa. Nah, artinya telah keluar. Kharaja artinya dia laki-laki telah keluar. Aina zahaba. Nah, ini juga fi'il madhi. Ya, tandanya dia perhatikan ya. Jadi ada dua fi'il yang sudah kita pelajari, kharaja dan zahaba. Zahaba artinya dia telah keluar. Nah, dia telah pergi. Ya, dia telah pergi. Ada telahnya ya. Karena fi'il madhi, kata kerja lampau. Ketika diartikan ada telahnya. Nah, zahaba ini artinya dia telah pergi. Dianya untuk laki-laki. Muzakkar. Jadi tersimpan di sini makna huwa. Jadi tidak disebutkan aina huwa zahaba ya. Namun cukup zahaba saja. Sebab pada fi'il madhi sudah tersimpan makna pelakunya di sini ya. Yaitu kata gantinya di situ sudah tersimpan. Ya, demikian, nanti kita bahas lagi sedikit ya. Namun kita lanjut dahulu. Zahaba ilal mudiri. Dia telah pergi, dianya tadi ke Abbas, artinya Abbas. Kembali ke Abbas. Dia telah pergi ke al-mudiri, ilal mudiri. Direktur. Al-mudir artinya direktur. Wa aina zahaba Aliyun. Dan aina zahaba, aina tadi artinya di mana. Di mana dia telah pergi Ali, nah, begitu ya. Nah, kalau artinya seperti itu kan rancu. Maka kata dianya kita hapus. Jadi zahaba ini kan arti asalnya adalah dia telah pergi. Dianya laki-laki, huwa. Nah, ketika pelakunya disebutkan, yaitu Ali di sini, Aliyun.
Maka ketika diterjemahkan dianya dibuang, dihapus, dicoret. Jadi artinya Ali telah pergi jadinya. Pelakunya dibelakangkan dalam bahasa Arab. Zahaba Aliyun, Ali telah pergi. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Zahaba Ammarun, Ammar telah pergi. Jadi pelaku dalam bahasa Arab dia diakhirkan penyebutannya setelah fi'il. Biasanya demikian, walaupun boleh juga didahulukan sebelum fi'il boleh. Wa aina zahaba Aliyun, dan di mana, ini arti asalnya adalah di mana, namun ketika bergandengan dengan kata zahaba dia cocoknya diartikan dengan kemana. Dan kemana Ali telah pergi, begitu dia. Ya, paham ya? Zahaba ilal mirhadi, dia telah pergi ke mirhad, artinya toilet. Ya, toilet. Yang ada WC-nya itu disebut dengan mirhad, ya. Ya, demikian. Nah, sedikit kita bahas tentang fi'il madhi tadi ya. Sini sudah ada kita catat sedikit. Nah, ini fi'il madhi. Fi'lun madin. Fi'il madhi artinya kata kerja lampau. Tanda dia kata kerja lampau ketika diterjemahkan ada kata telahnya, ya. Telah. Contoh katanya adalah zahaba kharaja. Baru dua kata saja yang baru kita pelajari saat ini. Zahaba artinya dia telah pergi. Dianya adalah huwa, laki-laki atau muzakkar. Kalau wanita apa bahasa Arabnya? Wanita nanti kita pelajari. Kemudian kharaja artinya dia telah keluar. Ya, tadi dia telah pergi, ini dia telah keluar, kharaja. Dianya laki-laki atau muzakkar. Jadi pada kata zahaba sudah terkandung pelakunya ya. Yaitu dia laki-laki, kharaja juga. Contoh kalimatnya zahaba ilal masjidi, dia telah pergi ke masjid. Dianya di sini misalnya kita katakan si Hamid misalnya ya. Kharaja minal masjidi, dia telah keluar dari masjid. Kata zahaba biasanya ada ila. Ya, setelah kata zahaba biasa ada ila. Pergi ke gitu. Kalau keluar biasanya ada min, keluar dari begitu ya. Nah, jika pelakunya disebutkan, misalnya kita langsung menyebutkan namanya misalnya Bilal. Maka kita sebut kalimatnya seperti ini. Zahaba Bilalun ilal masjidi. Tadi kan kita katakan zahaba artinya dia telah pergi. Dia telah pergi kan? Laki-laki dia. Namun jika disebutkan pelakunya, yang pergi tersebut adalah Bilal, maka ketika diterjemahkan dianya kita hapus. Ya, ini tidak kita pakai. Jadi Bilal telah pergi begitu. Bilal telah pergi ke masjid. Ya. Contoh lain misalnya kharaja Bilalun minal masjidi. Bilal telah keluar dari masjid. Jadi kata dianya dihapus jika pelakunya disebutkan. Orangnya disebutkan ya. Nah, pelaku dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Fa'il. Kaidahnya dia marfu'. Apa marfu yang sudah kita jelaskan kemarin? Diberi harokat dhammah atau dhammatain. Di sini dia dhammatain. Kenapa? Karena tidak beralif lam ya, maka dia tanwin. Iya, demikian. Jadi fa'il itu pelaku. Dan pelaku itu kaidahnya dia marfu'. Diberi harokat dhammah atau dhammatain. Zahaba Bilalun, zahaba Muhammadun, zahaba Hamidun, kharaja Hamidun. Jadi bukan zahaba Bilalin, bukan begitu ya. Zahaba al-mudarrisu misalnya. Guru tersebut telah pergi, begitu ya. Ya, demikian. Kita kembali lagi. Berikutnya tamarin, latihan-latihan.
Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini latihan mandiri. Min aina anta, dari mana kamu? Anta di sini untuk laki-laki ya. A anta minal Filipini, karena ada min maka dia menjadi majrur dengan kasrah. Apakah kamu dari Filipina? Ya, ini kita jawab mandiri saja ya, terserah kita sepertinya ini. Kemudian man minas Sini, siapa dari Cina? Min aina Hamidun, dari mana Hamid? Nah, kalau ini karena dia terkait dengan teks, kita lihat saja di teks di atas bagaimana Hamidnya dari mana. Aina dhahaba Abbasun, kita lihat di teks, kemana Abbas telah pergi? Ada nggak tadi cerita tentang Abbas ya? Oh, ada ya. Aina Abbasun kharaja. Aina dhahaba ilal mudir. Berarti jawabannya aina dhahaba Abbasun, kemana Abbas telah pergi? Dia telah pergi ke mudir. Zahaba ilal mudiri. Ya, dia telah pergi ke direktur. Adzahaba Aliyun ilal mudiri, apakah Ali telah pergi ke direktur? Kita lihat teksnya di atas untuk menjawabnya. Ya, silakan dilihat sendiri ya. Kemudian latihan yang kedua, iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat akhir kata-kata berikut. Ya, ingat suatu kata asalnya dia marfu', kita katakan ya, diberi harokat dhammah atau dhammatain. Dia menjadi majrur jika diberi jika dia menjadi majrur, yaitu diberi harokat kasroh atau kasrotain jika didahului oleh huruf jar. Huruf jar yang kita pelajari saat ini masih 4. Fi, ala, min, ila. Nah, ini misalnya al-ghurfah. Berarti harokatnya apa? Ya, karena nggak ada huruf jar berarti dia dhammah di sini, marfu'nya dengan dhammah. Minal ghurfah. Ini ada huruf jar, maka dia majrur dengan kasrah. Minal hammami, karena ada huruf jar. Al-mirhadu, karena tidak ada huruf jar. Maka dia kembali ke asal, marfu' ya, dengan dhammah di sini. Ya, dan seterusnya. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ini juga kita diperintah untuk berlatih-latih membaca dan menulis lengkap dengan harokat akhir. Contoh, min aina Fatimatu, dari mana Aminah, dari mana Fatimah? Ingat nama-nama wanita tadi tidak boleh bertanwin ya. Hiya minal Hindi, dia kembali ke Fatimah dari Hindia. Ingat kata setelah huruf jar dia majrur dengan kasrah. Dan seterusnya. Di sini ya ada kata kerja ya, fi'il madhi. Kita lihat lagi dulu. Kharaja, ini fi'il madhi. Sudah kita pelajari tadi ya. Dia telah keluar arti asalnya. Al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharaja artinya dia telah keluar asalnya. Namun di sini disebutkan pelakunya atau fa'ilnya. Maka kata dianya kita tidak sebutkan ya, menjadi guru tersebut telah keluar. Jadi tidak kita artikan guru tersebut dia telah keluar, tidak begitu ya. Kata dianya kita buang. Menjadi guru tersebut telah keluar dari kelas dan dia telah pergi ke direktur. Perhatikan di sini al-mudarrisu sebagai pelaku atau fa'il. Tadi kita katakan fa'il itu apa? Kaidahnya marfu' ya, marfu' dengan dhammah atau dhammatain. Di sini dhammah karena dia beralif lam. Zahabat tajiru ilad dukkani. Pedagang tersebut telah pergi ke toko. Ya, at-tajiru ini fa'il ya. Ya, al-mudarrisu tadi juga fa'il. Fa'il kaidahnya dia marfu' diberi harokat dhammah atau dhammatain. Kharaja Hamidun. Hamid telah keluar dari
minal ghurfati dari kamar, wa dhahaba ilal hammami dan dia telah pergi ke kamar mandi. Ya, dan seterusnya. Latihan yang keempat, da' fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Letakkanlah pada bagian yang kosong berikut huruf jar yang sesuai. Ya, huruf jar yang sudah kita pelajari tadi ada 4 ya. Ada min, ila, fi, ala. Min artinya dari, ila ke, fi artinya di atau di dalam, ala artinya di atas. Nah, contohnya di sini al-kitabu. Nah, di sini kita isi apa? Al-kitabu artinya buku. Kita isi huruf jar ini. Cocoknya ini al-maktab artinya meja. Apakah cocok min buku dari meja? Tidak cocok. Ila buku ke meja, enggak cocok. Fi buku di dalam meja. Sepertinya lebih tepat ala ya, di atas meja. Al-kitabu 'alal maktabi, karena ada huruf jar maka kata setelahnya majrur dengan kasrah. Ya, seperti itu ya, diisi sesuai dengan huruf jar yang cocok. Al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Al-madrasatu artinya sekolah. Al-faslu kelas. Al-hammamu kamar mandi. Al-mirhadu toilet atau WC ya. Al-matbakhu dapur. Al-ghurfatu kamar atau ruangan. Al-jami'atu kampus atau universitas. As-suqu artinya pasar. Ini kampus ya, atau universitas. Al-Yabanu Jepang ya, negara Jepang namanya Al-Yabanu. As-Sinu ini Cina, negara Cina. Al-Hindu Hindia. Al-Filipinu Filipina. Al-Mudiru direktur. Zahaba ini fi'il ya. Kalau tadi ini isim semuanya. Kalau ini fi'il madhi. Zahaba artinya telah pergi. Yang telah perginya tadi apa? Dia ya, dia laki-laki. Dia laki-laki telah pergi. Kharaja, dia laki-laki telah keluar. Ya, demikian. Nah, di sini kata penulis fi ala min ila min hurufil jarri. Fi ala min dan ila ini dari di sini cocoknya artinya termasuk ya, termasuk huruf-huruf jar. Jadi huruf-huruf jar itu sebenarnya lebih dari 4 ya. Cuma kita belajar bertahap, ini kita pelajari masih 4. Termasuk huruf-huruf jar ini. Kata setelah huruf jar, hukumnya atau kaidahnya adalah dia majrur, diberi harokat kasrah atau kasrotain. Ya, demikian. Semoga dipahami. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.